Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak membuka masker dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Selamat Sabahal khair. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa bertatap muka, kita semuanya bisa bermuajahah dalam rangka mengikuti pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kita pada kesempatan hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pertemuan ini, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Bapak akan absen kalian dulu untuk mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang tidak bisa masuk pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak absen dulu. Mas Ahmad Nafiun, Mbak Alia Maula, Mbak Alfiatun, Mbak Nurhaliza, Mbak Lutfiatun Nikmah. Baik, berarti tidak masuk cuma satu, Mas Muhni Labib. Mudah-mudahan bisa segera masuk ya, berkumpul lagi dengan kita semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang pernikahan, ya kita sudah membahas tentang bagaimana pengertian pernikahan dan sebagainya. Kemarin juga kita sudah melihat tayangan-tayangan video yang sudah Bapak tayangkan, kemudian materi tentang syarat dan rukun dalam pernikahan. Oleh karena itu, sebelum Bapak melanjutkan ke materi kita berikutnya, Bapak akan mengetahui, akan menguji dulu sejauh mana kemampuan anak-anak semuanya dalam memahami materi kemarin, begitu. Baik, anak-anakku semuanya, kemarin Bapak sudah menjelaskan rukun pernikahan dalam Islam, ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan ada 5 rukun pernikahan dalam Islam. Coba Bapak ingin tahu 5 rukun itu apa saja ya? Ya, Mbak Siti Nurhaliza, mana Mbak Siti? Oke, ya, Mbak sebutkan rukun pernikahan dalam Islam, Mbak. Rukun pernikahan dalam Islam ada 5. 1. Mempelai laki-laki. 2. Mempelai perempuan. 3. Wali dari pihak perempuan. 4. 2 orang saksi. Dan 5. Sidot ijab qabul. Oke, bagus sekali. Wah, paham ya materi kemarin ya. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak yang kedua. Nah, pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwa masing-masing rukun itu ada syarat sah yang harus dipenuhi ya. Sekarang Bapak mau tanya pada Mas yang belum, Mas Ahmad Nafiun. Coba Mas, sebutkan syarat-syarat bagi mempelai laki-laki, Mas. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, 4 sehat jasmani dan rohani, 5 lelaki sejati, 6 berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Oke, bagus. Ya, bahwa syaratnya itu harus Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, dan yang penting ini laki-laki sejati, bukan laki-laki yang abal-abal, laki-laki imitasi begitu. Ya, laki-laki memang benar-benar laki-laki begitu ya. Oke, baik. Wah, luar biasa, sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang ketiga, tadi Mbak Aliza menyebutkan bahwa rukun pernikahan yang kelima itu ada sighot ijab dan qabul. Ya, apa sih yang dimaksud dengan sighot ijab dan qabul itu, Mbak Lulu? Coba Mbak Lulu. Ijab adalah ucapan penyerahan dari pihak wali kepada mempelai laki-laki.
Qabul adalah ucapan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki. Baik, iya betul sekali. Jadi ijab dan qabul itu, ijab itu penyerahan dari pihak wali kepada mempelai laki-laki, sedangkan qabul itu adalah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki. Jadi dalam akad nikah mempelai perempuan itu hanya duduk anteng saja, begitu. Baik. Kemudian pertanyaan Bapak selanjutnya, ya biasanya dalam sebuah pernikahan itu ada yang disebut dengan mahar, ya mahar dalam pernikahan, ya. Jadi mahar itu bentuknya bisa macam-macam, itu sesuai dengan kemampuan dari si mempelai. Ada juga mahar itu berupa hiasan, ada juga mahar itu berupa kunci atau kontak sebuah mobil atau kontak sebuah sepeda motor dan sebagainya, tergantung pada kemampuan masing-masing mempelai, begitu. Nah, baik, Bapak mau tanya, bagaimana kedudukan mahar dalam pernikahan? Mbak yang belum, Mbak Halimatus Sa'diyah. Mahar dalam pernikahan hukumnya wajib, tidak sah hukumnya ketika menikah tanpa mahar. Adapun menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah sunnah. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi mahar itu dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, ya. Tidak sah dalam pernikahan itu tanpa mahar. Tetapi menyebutkannya dalam akad nikah itu hukumnya adalah sunnah. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Bapak, ya. Bagaimana hukumnya seandainya dalam akad pernikahan itu tidak dihadiri oleh wali dari pihak perempuan? Mas Bima Sakti, coba. Hukumnya tidak sah karena wali termasuk salah satu rukun nikah. Tidak sah nikah tanpa wali dari pihak perempuan. Oke, bagus. Jadi yang namanya nikah itu tidak sah kalau tanpa adanya wali. Jadi kalau di situ ada akad nikah kemudian ada wali, maka akad nikahnya tidak sah. Anak-anakku yang Bapak sayangi, tadi kalian sudah Bapak ajak untuk memahami materi kita kemarin. Hari ini Bapak akan memberikan materi baru untuk kalian, ya. Jadi materi yang sebenarnya ini ya, tapi perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya karena ini bagian dari pengetahuan dalam fikih. Baik, kali ini kita akan membahas tentang talak, ya, talak atau perceraian, ya. Jadi dalam rumah tangga itu ya kadang ada konflik, kadang ada masalah, dan masalah itu tidak ada solusi dan akhirnya berujung pada perceraian, begitu. Nah, anak-anakku dalam pembelajaran tentang materi perceraian ini, ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama, yang pertama, melalui pembelajaran siswa mampu menjelaskan ketentuan yang berlaku tentang talak atau perceraian dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui penggalian informasi siswa dapat memberikan tanggapan, ya, berdasarkan pembahasan hukum tentang perceraian dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan kasus, ya, siswa dapat menganalisis konsekuensi atau hasil akibat dari adanya perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, siswa mampu menjelaskan ketentuan hukum terkait dengan perceraian dengan benar. Ya, baik. Kemudian peta konsepnya, kita akan membahas tentang perceraian. Itu ada definisi dan juga pembagian. Ya, definisi itu secara etimologi itu secara harfiah, secara bahasa. Kemudian yang kedua secara terminologi atau secara istilah. Kemudian pembagian talak itu berdasarkan ketegasannya, kemudian berdasarkan jumlah talaknya, kemudian sesuai dengan sunnah apa tidak, dan yang terakhir kebolehan untuk melakukan rujuk atau kembali pada istrinya. Ya, nanti kita akan membahas tentang ini semuanya. Baik, anak-anakku, Bapak tanya, kemarin barusan ini melangsungkan akad nikah. Ya, siapa itu? Ria Ricis dan Tengku Rian. Iya, jadi mereka melangsungkan akad nikah beberapa hari yang lalu, belum lama, dan disiarkan live
ya, langsung di TV swasta, salah satu TV swasta. Ya. Jadi Bapak melihat di sini ada momen yang luar biasa di mana selama ini mereka belum pernah berjabat tangan. Jadi ketika mereka berjabat tangan pada saat selesai akad nikah, itu tangan si Ria Ricis itu gemetar karena memang sebelumnya belum pernah bersentuhan sama sekali mereka berdua. Mereka benar-benar menjaga, ya, menjaga sampai saatnya mereka menjadi sah dan menjadi halal, begitu. Nah, jadi ini harapan kita bersama. Jadi menikah, ya. Kemudian setelah itu membina rumah tangga bersama-sama dengan baik. Ya, saya yakin semua orang ingin seperti ini. Ya. Kemudian coba lihat gambar kedua. Ini berbanding terbalik dengan gambar yang pertama. Anak-anak ada yang kenal siapakah ini? Siapa, Mbak? Iya, betul sekali. Alvin Faiz sama Clarissa Zhou. Oke. Anak-anak kalau mengikuti infotainment, ya pasti tidak asing dengan dua sosok yang ada di layar ini. Iya, kenapa mereka? Ada apa dengan rumah tangga mereka? Hah? Ada apa dengan rumah tangga mereka? Iya, rumah tangga mereka ya untuk saat ini bisa dikatakan tidak dalam kondisi yang harmonis dan akhirnya berujung pada perceraian, sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya. Ya, jadi usia pernikahan mereka baru seumur jagung, baru beberapa tahun, tapi karena ada 1, 2, 3 faktor, maka mereka mengambil jalan perceraian menjadi jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Iya, jadi kasihan sekali. Ya, siapa yang dikorbankan? Saya kira, iya, anaknya. Ya, jadi kali ini kita akan bicara tentang divorce atau perceraian. Ya, meskipun kita sudah mengadakan dialog, mengadakan mediasi, tetapi nampaknya ini harus diambil sebagai langkah yang terbaik untuk pasangan tersebut. Ya, gitu. Ini jadi jelas nanti ketika dalam sebuah rumah tangga tidak ada kecocokan, tidak ada rasa saling percaya, tidak ada komunikasi yang baik antar suami dan istri, tidak ada yang lain, tidak ada ini, tidak ada itu, maka akan berujung kepada perceraian, sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Anak-anakku, Bapak akan menyampaikan materi inti pada kesempatan pagi hari ini. Ada 2 inti. Yang pertama nanti Bapak akan membahas tentang pengertian talak atau perceraian, dan yang kedua nanti pembagian talak, begitu. Ya, baik. Apakah talak itu? Ya, tolak atau talak itu berasal dari bahasa Arab at-tolak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perceraian. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan pegatan, begitu. Ya, apa sih perceraian itu? Apa sih talak itu? Nah, secara etimologi, secara bahasa, talak itu artinya melepaskan ikatan. Dalam arti melepaskan ikatan pernikahan. Kemudian secara terminologi atau secara istilah yang disebut dengan talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Ya, jadi dengan kata-kata tertentu maka suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka pesan Bapak kepada kalian nanti calon-calon suami, hati-hati menjaga lisanmu kepada pasangannya nanti. Ya, jangan sampai ucapanmu nanti itu berujung pada talak meskipun itu tidak kamu sadari. Ya, begitu. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita harus bisa benar-benar menjaga lisan kita. Ya, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menjadi bumerang buat kita. Nah, talak itu sebenarnya sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan, tetapi Allah tidak menyukainya. Allah sangat membencinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita dalam sebuah hadis, abghadul halala indallahi at-tolak. Ya, sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah itu adalah adanya perceraian. Ya, jadi adanya perceraian itu diperbolehkan tetapi Allah tidak menyukainya. Begitu. Jadi ini tentunya berbanding terbalik dengan tujuan dalam pernikahan, yakni membentuk keluarga yang sakinah, tenang, kemudian mawaddah dan juga warahmah, penuh dengan kasih sayang.
Jadi perceraian itu diambil sebagai jalan terbaik ketika sudah tidak ada solusi yang lainnya. Nanti setelah kalian melihat diskusi, melihat tayangan, nanti kalian ustadzah tadi di video seperti apa. Nah, setelah itu nanti Bapak minta dari perwakilan masing-masing kelompok ada yang bisa mempresentasikan ke depan, dan nanti diselanjutkan dengan tanya jawab dari kelompok yang lain. Begitu. Bisa dipahami anak-anak nggih? Bisa nggih? Baik. Oke, sekarang Bapak akan tayangkan sebuah video, ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pentingnya muhasabah dalam berumah tangga. Setiap kita yang berumah tangga, lagi-lagi tujuan berumah tangga adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering ibu dan bapak lihat di undangan-undangan pernikahan. Semua orang yang menikah ingin pernikahannya sakinah mawaddah wa rahmah. Ingin pernikahannya tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan kasih sayang. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya pernikahan di dalamnya ada ujian badai yang datang silih berganti. Bayangkan kalau tidak ada muhasabah di dalamnya, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya adalah saling menyalahkan dan mungkin saja berujung kepada perceraian. Sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bahwa di dalam rumah tangga ada beberapa konflik-konflik yang mungkin akan mewarnai kehidupan rumah tangga kita yang kalau kita bermuhasabah bisa terselesaikan. Contoh, beberapa di antara konflik yang menyebabkan kita bertikai, pertama adalah kurangnya atau tidak lancarnya komunikasi. Si istri mengatakan suami saya susah diajak bicara. Suami mengatakan saya nggak cocok bicara sama istri saya. Padahal kalau saling introspeksi satu sama lain, mungkin saya kurang menjadi pendengar yang baik. Mungkin saya ketika saling berbicara, saling bermarahan satu sama lain, maka akan menjadi baik-baik saja. Konflik berikutnya mungkin saja adanya orang ketiga misalnya. Daripada kita sibuk menyalahkan kenapa pasangan saya tergoda kepada yang lain, kita bisa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Mungkin di dalam diri kita kurangnya adanya pelayanan terhadap suami. Atau mungkin di dalam rumah tangga kita ada konflik finansial yang daripada kita cenderung menyalahkan suami, dasar suami tidak bertanggung jawab, mungkin kita bisa berintrospeksi diri, mungkin tuntutan kita yang sangat lebih sehingga membuat suami tidak mampu misalnya. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW juga mengalami konflik dalam rumah tangganya. Maka kita belajar dari kisah ini. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW dimintai oleh para istri-istrinya tambahan nafkah. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kebetulan untuk melihat dan Oke. Anak-anakku, silahkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya tadi untuk menyampaikan poin penting yang ada dalam video tadi yang disampaikan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Ayo langsung dipersilahkan. Sekarang giliran kalian, giliran anak-anakku semuanya untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah,
Yang pertama, Bapak tunjuk dulu untuk kelompok 1 untuk bisa maju ke depan, untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok 1 bisa mempresentasikan diri, ya 2 anggotanya bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatun Nafisah, perwakilan dari kelompok 1, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pentingnya muhasabah atau introspektasi dalam berumah tangga. 2. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga ada banyak ujian, halangan dan gangguan-gangguan. Oleh karena itu harus ada saling menghargai, menghormati dan tidak menyalahkan pasangan. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan bahkan berujung pada perceraian. A. Faktor ekonomi. B. Tidak adanya komunikasi yang baik antar pasangan. C. Kekerasan dalam rumah tangga. D. Adanya orang ketiga yang mengganggu hubungan suami istri. 4. Kiat untuk menjadi rumah tangga menjadi harmonis. A. Saling komunikasi yang baik antara suami istri. B. Hatinya cenderung kepada agama. C. Tidak membuka aib keluarga. D. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. E. Santun dalam berkomunikasi atau bergaul. F. Sederhana dalam berbelanja atau tidak boros. G. Introspeksi atau muhasabah diri. Baik, demikian tadi penyampaian dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Anak-anakku, silahkan barangkali dari kalian ada yang mempunyai pertanyaan, ya, ada yang punya pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada kelompok 1, ya. Silahkan kalau kalian ada yang mempunyai pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada kelompok 1. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufiatun Nikmah, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana menjaga hubungan dengan pasangan kita agar tidak terpengaruh adanya orang ketiga? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kalian. 1. Suami istri harus menjalin komunikasi yang baik. 2. Harus ada rasa saling percaya satu sama lain. 3. Tidak mudah terpengaruh akan janji-janji manis orang lain. 4. Menjaga penampilan diri agar tetap menarik untuk pasangan kita. Baik, iya, terima kasih atas jawaban yang diberikan kelompok 1. Gimana Mbak? Sudah cukup ya jawaban dari kelompok 1? Oke, baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, coba siapa yang mau bertanya? Satu lagi, silakan dibuka kesempatan satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Miftah Munir dari kelompok 3 akan bertanya dari kelompok 1. Jelaskan bagaimana sikap ketika ada permasalahan dalam rumah tangga. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Nanda. Langsung dijawab saja dari kelompok 1. Sudah ada pertanyaan dari kelompok 3. Yuk dijawab yuk. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami akan menjawabnya. 1. Suami istri harus duduk bersama dalam menyelesaikan masalah. 2. Harus terbuka dan jujur pada pasangan. 3. Meyakini bahwa semua masalah ada solusi. 4. Menjaga harga diri dan menutup aib pasangan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1.
Baik, luar biasa sekali penampilan dari kelompok 1 ya, sudah membawakan tadi hasil diskusi kelompoknya ya terkait dengan video yang Bapak tayangkan tadi. Baik, anak-anakku semuanya, Bapak akan memberikan materi ya, sedikit materi tentang talak atau tentang perceraian. Di awal Bapak sudah menjelaskan tentang definisi perceraian ya, lepasnya tali ikatan pernikahan, dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pembagian atau klasifikasi dari perceraian. Yang pertama, dilihat berdasarkan ketegasannya, berdasarkan tegas atau tidak ucapannya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada talak sharih dan yang kedua ada talak kinayah. Nah, talak sharih ya itu artinya talak yang diucapkan secara jelas, talak yang diucapkan secara langsung dari pihak suami kepada pihak istri. Nah, talak ini jatuh secara otomatis tanpa membutuhkan niat dari suami. Jadi ketika suami sudah mengatakan saya talak engkau, meskipun itu ada niat apa tidak, maka itu sudah jatuh talak kepada istrinya. Nah, biasanya talak sharih ini ditandai dengan karakteristik menggunakan kata-kata jelas yang difahami sebagai pernyataan talak, seperti wahai istriku engkau saya talak, wahai istriku engkau saya ceraikan, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan talak sharih. Kemudian yang kedua, talak kinayah ya. Talak kinayah itu talak yang berupa sindiran halus ya, tidak secara langsung tetapi menggunakan kata-kata sindiran. Nah, talak ini tidak jatuh talak apabila tidak ada niat dari suami. Jadi kalau suami tidak ada niat untuk talak, maka tidak akan jatuh talak. Tetapi kalau dari awal suami sudah niat terus kemudian menyindir istrinya, maka sudah jatuh talak suami kepada istrinya. Seperti apa ucapannya? Seperti engkau akan saya kembalikan kepada orang tuamu, pulang saja kau kepada orang tuamu. Itu merupakan contoh bentuk ucapan talak secara kinayah. Memang tidak secara langsung, tetapi itu berupa sindiran. Kalau itu ada niat dari suami untuk menceraikan istrinya, maka sudah jatuh talak kepada istrinya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, talak dibagi menjadi 3. Talak 1, talak 2, dan talak 3. Nah, talak 1 itu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya ya, dan hanya dengan mengucapkan 1 kali talak ya. Jadi saya ulangi, talak yang pertama kali diucapkan oleh suami kepada istrinya dan hanya mengatakan 1 kali, itu disebut dengan talak 1. Kemudian talak 2, yang kedua, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya, atau bisa langsung dijatuhkan yang pertama kali tetapi mengatakan 2 kali, engkau saya talak, engkau saya talak. Itu berarti sudah jatuh talak yang kedua. Nah, yang ketiga disebut dengan talak 3. Talak 3 itu talak yang dijatuhkan yang ketiga kalinya, untuk yang ketiga kalinya, atau si suami menyatakan talak yang pertama kali tetapi dengan 3 talak sekaligus. Engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak. Maka sudah jatuh talak 3 seorang suami kepada istrinya. Berarti ketika sudah mengatakan seperti itu, maka secara hukum agama mereka bukan lagi pasangan suami istri. Gitu. Jadi pesan Bapak kepada kalian anak-anakku, calon mempelai pada nantinya, hati-hati ya ketika menjaga ucapan kalian kepada istrinya nantinya. Nah, berikutnya talak berdasarkan kesunahan, sesuai dengan sunnah apa tidak, dibagi menjadi 3 macam. Ada talak sunni, ada talak bid'ah, dan talak lawala, tidak kedua-duanya ya. Yang pertama talak sunni. Talak sunni itu talak yang sesuai dengan sunnah dan boleh dilakukan. Talak sunni itu dijatuhkan kepada istrinya dalam keadaan suci dan istri langsung memulai masa iddah. Masa iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang istri yang diceraikan suaminya. Nanti masa iddah ada pembahasan di pertemuan berikutnya.
Jadi si istri itu ada masa yang disebut dengan masa iddah. Ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka istrinya akan masuk pada masa iddah. Oke. Kemudian yang kedua ada talak bid'ah. Talak yang tidak sesuai dengan sunnah dan tidak diperbolehkan, ya, yakni talak ketika dijatuhkan istrinya dalam keadaan haid, tidak boleh. Jadi suami tidak boleh mentalak istrinya dalam keadaan haid dan nifas, ya, atau dalam keadaan masa suci tetapi pernah berhubungan dan tidak tampak kehamilannya, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, talak yang tidak termasuk dalam kategori sunni dan juga bid'i. Talak yang seperti apakah itu? Yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sedang dalam kondisi yang pertama, istri belum pernah digauli. Ya, jika ada pasangan suami istri, mereka belum pernah bergaul, ya, mereka belum melaksanakan bulan madu, maka ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka si istri tidak punya masa iddah, tidak punya masa menunggu, karena dia belum dicampuri, belum digauli oleh suaminya. Yang kedua, istrinya belum cukup umur, belum balik, itu juga tidak punya masa iddah. Kemudian yang ketiga, istri sudah menopause. Ya, menopause itu istri yang sudah tidak menstruasi lagi. Menopause, itu menstruasi, pause itu berhenti. Biasanya rata-rata wanita Indonesia itu memasuki masa-masa menopause ketika usia 45 tahun ke atas. Tetapi masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang sudah 40 tahun menopause, ada yang sudah 50 tahun menopause, dan sebagainya. Tidak bisa dijadikan sebagai ukuran usia, tergantung tingkat hormon dan kesehatan masing-masing orang. Kemudian yang berikutnya, istri dalam keadaan hamil, ya, ini juga harus menunggu masa iddah sampai anaknya lahir, begitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir untuk materi talak kita pada kesempatan hari ini, berdasarkan kebolehan rujuk. Rujuk itu artinya kembali, seorang suami yang kembali kepada istrinya disebut dengan rujuk. Nah, berdasarkan kebolehan rujuk itu dibagi menjadi dua, ada talak raj'i dan ada talak ba'in. Talak ba'in sendiri dibagi menjadi dua, ada ba'in sughra dan juga ba'in kubra. Nah, apa sih ba'in itu? Apa sih raj'i itu? Raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, di mana sang suami boleh rujuk, boleh kembali kepada istrinya tanpa memperbarui akad nikah, tanpa ada akad nikah yang baru selama si istri tersebut masih dalam masa iddah, masa iddahnya belum selesai. Itu si suami bisa langsung kembali kepada istrinya. Wahai istriku, ya aku akan kembali lagi kepadamu. Nah, ucapan seperti itu disebut dengan rujuk. Itu diperbolehkan asal talak yang dijatuhkan adalah talak 1 dan juga talak 2, tanpa harus memperbarui akad nikah. Tetapi ketika itu sudah masuk talak 3, maka harus menggunakan akad nikah yang baru. Begitu. Nah, kemudian talak ba'in. Ya, talak ba'in beda dengan talak raj'i. Talak ba'in itu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sejumlah 3 kali. Ya, atau talak 3, dan si suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Jadi harus akad nikah baru seperti pada awal mereka menikah semula, begitu. Nah, yang termasuk talak ba'in di sini adalah talak 3. Jadi kesimpulannya, kalau talak 1, talak 2 itu si suami boleh rujuk kembali kepada istrinya dengan catatan masih dalam masa iddah, ya. Tapi kalau sudah talak 3, maka si suami tidak bisa kembali lagi kepada istrinya kecuali dengan melaksanakan akad nikah baru. Jadi ada apa? Ada prosesi akad nikah baru, kemudian ada mahar, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada saksi, ada wali. Ya, sama seperti pernikahan di awal, begitu. Nah, sedikit Bapak menyinggung tentang rujuk. Ya, rujuk itu dikatakan sah apabila yang pertama, seorang istri sudah pernah dicampuri oleh suami, itu boleh rujuk. Yang kedua, masih dalam masa iddah, masih dalam masa menunggu, itu boleh suami rujuk.
Kemudian rujuk, poin pentingnya di sini, melakukan rujuk atas kehendak sendiri, tidak boleh rujuk karena terpaksa, tidak boleh rujuk karena ada paksaan dari pihak lain. Ya mungkin setelah dipikir-pikir kasihan juga anak-anaknya, maka si suami berpikir ulang dan akhirnya pengen kembali kepada istrinya, itu boleh. Kemudian dalam merujuk itu harus ada 2 orang saksi. Saksinya harus orang laki-laki. Dan yang terakhir itu ada sigot, ya, ada ucapan, ya, ada ucapan rujuk seperti yang saya sampaikan di muka. Ucapan rujuk itu simpel, sederhana. Wahai istriku, aku kembali lagi kepadamu. Itu salah satu contoh ucapan rujuk. Materi kita sampai pada rujuk. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, lembar kerja yang akan kalian kerjakan, ya. Nanti kalian bisa membuka buku kalian, boleh, kemudian mencari sumber lain dari internet atau dari manapun boleh. Semuanya, dari awal tadi kita sudah menyimak materi tentang perceraian atau tentang talak. Nah, Bapak akan memberikan post test, akan memberikan tes di akhir untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang Bapak sampaikan yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Oke, anak-anakku, sekarang kalian buka smartphone kalian, silahkan diketik alamat link di bawah ini, https://bit.ly/3qv7sap, ya, bisa diketik di sini. Kalau sudah bisa masuk Google, di situ ada 5 pertanyaan, ya, ada 5 soal. Silakan anak-anak jawab dengan baik, ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran pada kesempatan hari ini, ya. Sebagai kesimpulan, ya, materi kita hari ini, yang pertama, perceraian atau talak itu adalah lepasnya ikatan pernikahan karena ucapan seorang suami kepada istrinya. Nah, yang kedua, talak itu sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan, tetapi Allah sangat membencinya, Allah tidak suka. Dalam arti sebisa mungkin dalam membina hubungan rumah tangga diusahakan, ya, diusahakan tidak ada perceraian. Karena memang pada dasarnya kita menjalin hubungan dalam rumah tangga itu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga, klasifikasi atau pembagian talak, ya, pembagian talak berdasarkan ketegasannya. Tadi ada talak sharih dan juga talak kinayah. Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlahnya, itu ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Kemudian berdasarkan kesunahannya ada talak sunni, ada talak bid'i, dan juga talak lawalaka. Kemudian yang keempat, pembagian talak berdasarkan boleh tidaknya rujuknya seorang suami kepada istrinya, itu ada talak raj'i dan juga talak bain, di mana talak bain itu ada talak bain sughra dan juga talak bain kubra. Anak-anakku, sebelum Bapak akhiri, ini ada tugas untuk anak-anakku semuanya. Nanti setelah sampai di rumah, anak-anakku bisa belajar kembali, ya. Nanti silahkan membuat resume atau catatan ringkas terkait dengan materi iddah dan hadonah. Iddah itu masa menunggu, hadonah itu hak pengasuhan anak. Nah, nanti anak-anak bisa meresum dari buku cetak yang kalian punya, buku sumber yang kalian punya, juga dari e-book yang ada di internet ataupun sumber-sumber lain yang relevan. Begitu. Nanti Bapak akan periksa pada pertemuan kita yang akan datang. Anak-anakku semuanya,
Mudah-mudahan materi kita hari ini, pembelajaran hari ini mendapatkan ridha dari Allah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.